Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Semalam sungguh tidak terjadi apa-apa. Mereka tidur berdua, ya hanya sebatas itu. Pagi ini dengan telaten Zidni menyiapkan pakaian kerja sang suami. Tak lupa membantu para ibu memasak di dapur. Zidni gadis petakilan yang suka berlari ke sana kemari. Gamis panjang sama sekali tidak membuatnya kesulitan. Bro, dan gadis itu jatuh karena tersandung sandal rumahan di depan pintu kamar. Suara yang terdengar cukup keras, sampai-sampai membuat Aska berlari dari arah kamar mandi. Terlihat di sana Zidni tersungkur di lantai marmer, dengan mata berkaca-kaca. "Hua, sakit mas!" teriak Zidni disertai sesenggukan. Untung saja kamar ini kedap suara sehingga orang di luar tidak akan mendengar kegaduhannya. Tanpa banyak bicara Aska mengangkat istrinya, membawa gadis itu ke atas ranjang. Saking histerisnya Zidni melihat lebam di kakinya, gadis itu tidak menyadari kalau saat ini Aska hanya mengenakan sehelai handuk putih. "Ses, tenang ya," bisik Aska menenangkan. Setelah agak reda pria berusia 33 tahun itu melangkah menuju meja mencari salep. "Pelan-pelan mas," ujar Zidni dengan mata yang membulat. Bagaimana bisa Aska mengoleskan tanpa perasaan begitu? "Ini udah pelan," kekeh Aska kemudian melanjutkan mengoles dengan khusyuk. "Nggak usah turun masak dulu, Umi sama ibu pasti maklum," lanjut Aska yang dibalas anggukan oleh istrinya. Zidni diam menatap punggung lebar di hadapannya tanpa berkedip. Aska tengah memasang kemeja, setelah sebelumnya ia memasang celana di kamar mandi. Tanpa bisa Zidni cegah mata bulatnya terus menatap intens tubuh sang suami. Aska yang sadar Alara sedang terpesona, malah sengaja melambatkan gerakan mengancing kemejanya. "Alara, iler kamu netes," Aska berucap dengan lantang membuat Zidni terbangun dari lamunan. Tangan gadis itu langsung saja mengelap bibirnya. "Tidak ada apa-apa, mas, jahil banget," ketus Zidni dengan tatapan sinis. Aska memilih tak menanggapi kekesalan istrinya. "Ayo sarapan, saya bantu," ujar Aska. Dengan cepat Zidni merentangkan tangan, berniat menjahili balik Aska. "Pasti mas nggak akan berani gendong aku sampai depan, kan dia gengsian," gumam Zidni dalam hati. Dahi Aska berkerut, tanda terkejut melihat kelakuan random di depannya. Namun, raut itu hanya bertahan beberapa detik sebelum ia melangkah mendekat. "Go up fast, cepat naik," tutur Aska dengan santai. Mata gadis itu membulat, lalu dengan cepat menurunkan tangannya yang tadi terentang. "Tidak bisa," Aska jauh lebih cepat. Pria itu meletakkan tangannya pada ketiak sang istri, dan mengangkat tubuh Zidni. Mengendongnya seperti anak kecil, gaya koala. Duk-duk. Zidni memukul lengan kekar suaminya dengan keras. Tapi bagi Aska itu bukanlah apa-apa. Bagaimanapun ia jauh lebih kuat daripada sang istri. Aska akui Zidni memang lebih bertenaga dari perempuan kebanyakan, terlihat dari lengannya yang sedikit memerah. "Mas," Zidni bercanda, "jangan bilang mau gendong sampai ke bawah." "Zidni nggak mau mas malu," tolak Zidni dengan tubuh bergoyang ke sana kemari. "Diam Alara, nanti kamu jatuh." Aska berbicara dengan penuh tekanan, yang membuat Zidni langsung diam. Tidak bisa dipungkiri Zidni masih kesal. Dilihat dari bibir manyun itu semua orang bisa tahu kalau suasana hatinya buruk. Aska menghela nafas panjang, sungguh ia seperti menghadapi Nadifa yang ngambek.
"Oma, kapan Papa Bunda turun?" tanya Iva dengan pipi menggembung. Pasalnya anak itu tidak bisa tidur semalam, karena terlalu bahagia telah memiliki ibu baru. Pagi-pagi sekali Iva sudah duduk di meja makan, menunggu orang tuanya sambil menonton oma dan neneknya memasak. "Sabar sayang," balas Mariam. "Lama deh. Iva kan udah kangen." "Siapa yang Iva kangenin tanya suara laki-laki dari arah tangga. Seketika semua mata tertuju pada mereka, bahkan Farida yang baru saja dari kamar mandi dibuat tercengang dengan kelakuan putrinya. Berbeda dengan Mariam yang tersenyum menggoda. "Kenapa Bunda digendong Pah?" tanya Iva dengan kepala dimiringkan. "Nggak bisa jalan." Satu kalimat singkat yang membuat semua anggota keluarga salah paham. "Oh, kirain kenapa? Wajar aja, pengantin baru kan emang gitu," balas Mariam yang kemudian tertawa bersama dengan sang besan. "Hah?" Zidni akhirnya bersuara setelah dari tadi ia menyembunyikan wajah merahnya. "Gimana Mas?" "Zidni nggak paham," bisik Zidni lagi. Aska menatap Manik di bawahnya dengan lamat. "Nggak usah dipikirin." Zidni berdecak sebal, jawaban suaminya sangat tidak memuaskan. "Emang kenapa Nek, kalau menikah nggak bisa jalan?" Astaga, pembahasan ini masih berlanjut rupanya. "Kan Iva mau dedek." "Ya jadi gitu, udah anak kecil nggak boleh tahu. Besok aja kalau udah besar ya." Sekarang giliran Farida yang bersuara. Zidni menepuk jidatnya. Kenapa ia baru paham kemana arah pembicaraan tak berfaedah ini? Ini salah paham," bantah Zidni walaupun terlambat. Bantahan gadis itu malah dianggap sebuah lelucon oleh para orang tua. "Ayo makan," ajak Aska dengan cuek. "Mas, kita kan nggak ngapa-ngapain, jangan buat mereka berharap deh," bisik Zidni setelah Aska menurunkannya. "Percuma, mereka akan tetap pada pendiriannya." "Mas nggak asik, dituduh kok bangga. Kita bisa realisasikan keinginan mereka nanti malam." Zidni dibuat cengok, apakah Aska sedang menggoda dengan raut datarnya itu? Baru Zidni ketahui alasan para ayah tidak ada karena sudah pergi sejak semalam. Dikarenakan urusan penting mereka masing-masing. Abi harus pergi ke panti asuhan miliknya, karena ada beberapa anak di sana yang terserempet motor. Sedangkan ayah pergi karena urusan kerjasama dagang yang memang tidak bisa ditunda. Meskipun kekurangan personil, sarapan tetap terasa hangat dengan celotehan Iva. Entah kenapa anak itu jadi berani saat ada nenek dan omanya. "Jadi gitu Nek, Oma," ujar Iva setelah berceloteh panjang lebar. "Makan harus diem Nadifa," tekan Aska pada putrinya. Ia menganggap makan sambil bicara sangat tidak sopan. Zidni yang menyadari suasana hati suaminya yang buruk, segera mengelus lengannya. "Sabar Mas, anak kecil." Kalimat istrinya bagaikan sebuah obat penenang. Ujar pria itu kemudian melanjutkan makannya. "Iva makan dulu ya, nanti cerita lagi ke Bunda dan yang lain sambil makan camilan." "Asik kan?" tawar Zidni dengan lembut, berusaha membuat putrinya mengerti. "Oke," balas Iva dengan takut-takut. Ia kira ayahnya tidak akan marah saat ada orang banyak, ternyata tetap saja. Sedari pagi, Azam hanya diam saja. Kecuali saat omanya bertanya lauk tadi. Zidni paham, tidak semudah itu membuat putranya menerima semua ini. Butuh waktu dan proses. Zidni melirik putranya yang sedang mengerjakan tugas. Azam nampak kebingungan, tapi enggan untuk meminta tolong pada orang lain. Mungkin karena tak ada sang ayah, anak itu memilih mengerjakan sendiri ketimbang meminta tolong bundanya. "Itu dikerjakan yang perkalian dulu," cerocos Zidni tiba-tiba. Mata tajam Azam hanya melirik sekilas,
namun mengikuti instruksi wanita di sampingnya. Sudah berlalu 2 menit, tapi Azam tak kunjung bisa menyelesaikan semua. Zidni yang gemas bergerak mendekat, duduk bersimpuh di samping putranya yang galak itu. "Sini Bunda ajarin, ini tuh gini," terang Zidni yang merebut alat tulis dan menuliskan cara pengerjaan di kertas coret-coretan. "Nah ketemu deh," Zidni berseru dengan girang. "Makasih," balas Azam yang membuat tubuh Zidni membeku. Suara makhluk apa itu tadi? Seperti terdengar asing di telinga Zidni. "Hah, oh amin iya," jawab Zidni dengan gagap saking terkejutnya. Ia kira anak Aska yang satu ini alergi berbicara dengannya. Kebingungan gadis ini tak berlangsung lama, karena kemudian ia tersenyum jahil. "Sepertinya ini akan asik," bisik Zidni dalam hati. Karena Azam hanya belum terbiasa, bukannya benci. Awalnya Zidni akan menunda misinya, karena ia sungguh tidak punya ide untuk menaklukkan putra kecilnya itu. Tanpa disangka Azam hanya butuh sentuhan kasih sayang agar berangsur melihat keberadaan dirinya. "Lanjutin," bingung tanya Bunda aja. "Bunda jago kok," ujar Zidni sambil mengedipkan sebelah matanya. "Mau ayam geprek level 5 mas," ucap Zidni yang membuat Aska di seberang sana mengerutkan dahi. "Enggak, sakit perut," tolak Aska dengan tegas. "Pengin banget, sampai ngiler ini mas. Masa kamu tega sih?" Perempuan itu membuat wajahnya semelas mungkin, agar sang suami mengasihaninya. Lagi dan lagi Aska kalah, 10 menit lagi mas sampai. Kemudian panggilan video itu tertutup. Senyuman Zidni langsung melebar, bukankah Aska tak menolak tadi? Akhirnya bisa makan pedas lagi, hiks terharu. Usahanya merayu tidak sia-sia. Pernikahan mereka sudah berjalan 3 minggu. Masih aman-aman saja sampai saat ini. Belum ada konflik berarti. Ya mungkin karena pembawaan Aska juga yang dewasa sehingga masalah kecil akan cepat teratasi. Akhir-akhir ini Zidni sangat menggilai makanan pedas. Dari dulu sebenarnya, namun beberapa hari terakhir entah kenapa menjadi seperti ketergantungan. Saat sedang tidak nafsu makan, ia pasti akan mencari percabaian. Langsung saja ia makan seperti kuli bangunan. Aska sudah mulai kembali bekerja, mengajar di salah satu SMA swasta. Meskipun swasta, tempat Aska mengajar sudah full day school, jadi Sabtu dan Minggu bisa digunakan untuk jalan-jalan bersama keluarga. Untuk toko sembako dan kafe Aska sudah punya orang kepercayaan masing-masing. Jujur saja awalnya Zidni kaget kalau kafe hits di ujung jalan ternyata salah satu cabang milik suaminya. Karena saat awal pernikahan, Zidni hanya tahu kalau Aska punya beberapa toko sembako saja. Sampai di rumah Aska langsung menghampiri istrinya. "Ini, cabenya dipinggirin aja biar nggak terlalu pedas," ujar Aska kemudian berlalu pergi ke kamar untuk mengganti pakaian. "Sekte mana tuh makan ayam geprek cabenya dipisah?" Gumam Zidni heran, tujuannya banyak cabai ya untuk dimakan bukan dibuang. Aneh. Tanpa mengindahkan perkataan Aska, Zidni makan dengan lahap. Bulir keringat mulai muncul di dahi gadis itu. Tapi inilah sensasi yang Zidni rindukan. Sudah lama ia tidak makan makanan pedas level tinggi. Karena siapa lagi kalau bukan Askari si bawel. Mantep banget. Tapi pedes gila, ujar Zidni dengan mulut terbuka tertutup karena menahan pedas. "Sakit perut saya nggak mau bantu," Aska berucap dengan raut datar, meskipun di matanya terpancar rasa kekhawatiran. "Ah segarnya," ujar Zidni setelah meminum es teh. "Nggak akan mas, tenang aja," balas Zidni dengan menepuk dadanya bangga. Selalu begitu, Alara adalah gadis yang bawel,
keras kepala, dan hyperaktif. Dert dert, ponsel Aska bergetar, entah nama siapa di sana. Zidni tidak terlalu memperhatikan, tapi dilihat dari raut wajah suaminya yang tegang, sepertinya orang penting. Saya pergi dulu ya, kalau kemalaman kamu bisa tidur dulu Alara. Ujar Aska kemudian mengecup singkat kening istrinya. Belum sempat Zidni menjawab pria itu sudah pergi menjauh. Buru-buru amat, gumam Zidni pelan lalu mengedikkan bahunya tak acuh. Mungkin Aska benar-benar sibuk. Hari semakin gelap, awalnya Zidni biasa saja tapi lama-lama ia jadi khawatir. Jam terus berjalan sampai menunjuk pada angka 10. Bukankah hampir tengah malam? Kenapa suaminya belum kembali? Pergi ya pergi. Tapi ingat rumah dong, nggak tahu apa yang di rumah khawatir. Dumel Zidni dengan penuh kekesalan. Anak-anak sudah tidur karena lelah bermain sejak sore. Mereka bertanya beberapa kali, di mana ayah mereka? Zidni hanya bisa menjawab Aska sedang bekerja. Mau jawab apa lagi? Ia saja tidak tahu kemana perginya pria itu. Saat tengah riweh dengan pikirannya, ia malah melihat Azam berjalan terhuyung melewati tangga. Anak gue mau ngapain lagi itu? Ujar Zidni kemudian berjalan cepat mendekati putranya. Azam, panggil Zidni membuat Azam sedikit terkejut, terbukti dari bahunya yang terlonjak. Ngapain malam-malam turun? Tanpa bersuara anak itu mengangkat botol minum di genggamannya. Oh, airnya habis, sini bunda isikan. Zidni berjalan menuju galon, mengisi botol minum putranya sampai penuh. Sedangkan Azam hanya mengekor dari belakang. Ini, besok-besok kalau mau tidur dicek dulu. Biar nggak usah keluar malam-malam. Takut aja jurik. Untung bunda belum tidur, ujar Zidni memberikan nasihat. Iya, balas Azam singkat kemudian berjalan menuju kamarnya lagi. Sebenarnya anak itu ingin tahu, apakah ayahnya belum pulang tengah malam begini. Kalau iya karena apa? Tapi ia memilih bungkam, merasa sungkan berbicara dengan bunda barunya yang cerewet. Walaupun di dalam lubuk hatinya yang terdalam sebenarnya ia senang. Akhirnya bisa merasakan perhatian seorang ibu setelah sekian lama. Aska tiba di rumah pukul 12 malam. Sungguh di luar perkiraan, ia hanya ingin mengurus sesuatu sebentar tadi. Matanya berubah sendu, melihat istrinya terlelap di sofa ruang tamu. Tubuhnya pasti akan sakit dengan posisi badan tertekuk seperti itu. Aska berjalan mendekat berniat mengangkat Zidni untuk ia bawa ke kamar mereka. Pria itu menaikkan selimut sampai dada. Kemudian beranjak pergi ke kamar mandi. Karena tubuhnya sangat lengket, kok gue di kamar? Gumam Zidni sangat pelan setelah mengumpulkan nyawanya. Krit. Pintu kamar mandi terbuka menampilkan sosok yang ia khawatirkan sejak sore. Sebelum marah, Zidni berniat bertanya alasan spesifik apa yang membuat Aska pulang terlambat. Kok bangun? Abis dari mana? Tanya Zidni dengan nada biasa namun terkesan dingin menurut Aska. Apalagi istrinya sama sekali tak menjawab pertanyaan yang ia lontarkan. Ketemu teman sampai nggak ingat pulang. Ujar Zidni dengan nada mulai meninggi. Hening, tak ada balasan dari suaminya. Baiklah, kalau itu mau Aska. Oke fine. Kalau kamu emang nggak mau cerita, aku nggak akan tanya-tanya lagi. Final Zidni dengan santai, yang justru membuat hati Aska terluka. Apakah istrinya sangat marah? Aska hanya diam melihat istrinya kembali tidur dengan membelakanginya. Ia meletakkan handuk kemudian merebahkan diri. Menatap nanar punggung mungil di depannya. Mungkin ia akan bicara besok, istrinya sedang marah tidak akan berguna kalau ia menjelaskan sekarang.
Tak lama terdengar dengkuran halus dari bibir Aska. Laki-laki itu memang kelelahan sepertinya. Pertemuan apa yang membuatnya sampai seperti ini? Zidni tengah berpikir keras, cara apa yang bisa membuat suami dinginnya itu terbuka. Perempuan itu tak benar-benar tidur, bagaimana ia bisa tidur? Melihat keterdiaman Aska, rasa kesalnya semakin menjadi. Mengingat wajah putra-putrinya menanyakan keberadaan ayah mereka dengan pandangan sendu. Dan Zidni pun begitu khawatir sejak sore, tapi Aska malah tidak memberinya jawaban sama sekali. Sialan, astagfirullah nih mulut, ujar Zidni kemudian menepuk bibirnya yang kelepasan mengumpat. Emang pantas sih buat dikasih umpatan. Ucap Zidni dengan sorot marah menatap wajah suaminya. Mereka sudah melakukan hubungan yang seharusnya dilakukan suami istri minggu lalu. Hal itu sungguh sangat berpengaruh pada perasaan Zidni sebagai istri. Ia mulai merasa khawatir, dan kadang cemburu pada para wanita yang menatap lapar sang suami. Aska miliknya dan selamanya akan begitu. Selama kamu tidak tergoda aku akan mempertahankan pernikahan ini, tapi kalau kamu yang berkhianat aku bahkan rela berpisah denganmu detik itu juga. Ujar Zidni berbicara serius, meskipun Aska sudah tertidur tak apa. Ia hanya ingin mengungkapkan isi hatinya, semoga saja pria itu mendengar dalam mimpi. Sarapan sudah tertata rapi, padahal jam masih menunjukkan pukul 5:30. Karena kurang nyenyak tidur, Zidni memutuskan untuk bangun dan memasak. Sungguh ia masih sangat menunggu penjelasan suaminya. Ya ampun, kenapa gue belakangan ini sensian banget sih? Siapa tahu Mas beneran sibuk? Sesal Zidni pada akhirnya. Zidni menghela nafas panjang, menepis segala pikiran buruk. Lebih baik sekarang ia membangunkan anaknya untuk mandi dan sarapan. Aska sudah bersiap sejak setengah jam lalu, mungkin sebentar lagi ia akan turun. Azam bangun yuk, ujar Zidni dengan mengelus lembut pipi putranya. Anak ini memang bukan tipe sulit dibangunkan, jadi dengan usapan pelan saja sudah cukup membuatnya terusik. Iya. Azam duduk perlahan, sambil mengumpulkan serpihan nyawa yang masih belum terkumpul. Setelah sepenuhnya sadar ia mengambil handuk dan masuk ke kamar mandi tanpa berpamitan dengan ibu barunya. Zidni hanya mengamati dalam diam. Dicueki Azam adalah hal lumrah, ia sudah terbiasa. Maklum saja baru di usia pernikahan kurang dari sebulan. Anak itu butuh waktu lebih. Bunda muda itu berjalan membuka pintu kamar Iva. Terlihat gadis kecil di sana tengah bergelung nyaman dalam selimut tebal. Iva sayang, bangun yuk mandi. Ujar Zidni sambil menepuk perlahan lengan putrinya. Belum ada pergerakan sama sekali. Kebiasaan, gumam Zidni. Iva gelombang ayo bangun. Bunda tinggal ya. Kelamaan, ujar Zidni seolah ngambek. Iya, ini Iva udah bangun. Balas Iva namun masih dalam posisi sama tak lupa mata yang terpejam. Hanya bibirnya saja yang berucap, Bunda tunggu di ruang makan, kalau nggak bangun Bunda nggak mau deh cium Iva lagi. Setelah mengucapkan kalimat ancaman Zidni berlalu pergi, membiarkan putrinya bangun dengan sendirinya. Ia tahu Iva pasti akan bangun, anak itu tidak akan melewatkan waktu sekolahnya. Saat ingin menuju ruang makan ia berpapasan dengan suaminya. Mereka saling tatap sebentar, sampai Zidni memutuskannya terlebih dahulu. Alara, jangan tinggalkan saya. Ujar Aska berjalan mengikuti istrinya. Zidni memang sudah memaafkan tapi ia juga ingin melihat bagaimana usaha Aska dalam memperbaiki hubungan mereka. Sampai di ruang makan Zidni masih diam membisu. Saya mau jelaskan, dengarkan ya Alara. Bujuk Aska dengan lembut.
Terserah, Zidni nggak mau tanya-tanya lagi. Gadis itu membalas dengan ogah-ogahan. Padahal ia tengah bersorak senang ketika mendengar suaminya akan berkata jujur. Jangan bicara begitu, saya nggak suka. Aska bersuara dengan pandangan sedih, perkataan istrinya sangat tajam. Semakin membuatnya merasa bersalah. Tanpa banyak bicara pria itu menarik Zidni untuk duduk bersebelahan dengannya. Mas, teriak Zidni yang terkejut. Dengarkan dan jangan potong perkataan saya, mengerti? Ucap Aska yang dibalas anggukan malas oleh Zidni. Teman saya yang bernama Tama meninggal karena kecelakaan. Dia berpesan agar saya bisa menjaga istri dan anaknya. Baru separuh cerita saja Zidni sudah paham kelanjutannya. Wajahnya semakin masam. Dengarkan dulu, kemarin malam Rizik menelepon dan mengatakan bahwa anak teman saya itu terjatuh dari tangga yang membuat kepalanya bocor. Tanpa pikir panjang saya langsung ke sana. Hanya sekedar membantu itu pun bareng sama Rizik, bukan cuma berdua dengan ibu anak itu. Jelas Aska panjang lebar. Udah? Tanya Zidni dengan datar. Iya. Aska menjawab pelan, sadar apa yang ia jelaskan justru membuat istrinya semakin marah. Kamu mikir nggak sih mas, kita di rumah semua khawatir. Anak kita terus nanyain kamu, bahkan Iva sampai mau nangis. Sedangkan aku yang ditanya aja nggak tahu apa-apa. Ujar Zidni disertai kekahan. Apa susahnya ngomong mas, susah banget emang minta izin sama istri sendiri. Kita serumah bahkan sekamar. Zidni mulai meneteskan air matanya tanpa sadar. Alara maaf. Nafas Aska tercekat, ia tak tega melihat istrinya terseduh seperti itu. Saat Aska hendak memegang tangan Zidni, perempuan itu menepis dengan cepat. Sarapan, aku mau lihat anak-anak. Zidni berujar setelah menghapus air matanya dengan kasar. Aska terdiam, ia hanya bisa pasrah saat Alara tak mau diganggu seperti ini. Sungguh ia sangat menyesal. Astaga, Aska bodoh. Sesal Aska sambil menendang meja besar di hadapannya. Meja itu tidak akan rusak. Justru kakinya lah yang akan sakit. Azam berlari menuju kamarnya, jangan sampai Bunda Zidni tahu kalau ia menguping. Tidak ada niatan sama sekali untuk mendengar pembicaraan mereka. Azam yang biasa mandi cepat akan pergi duluan ke ruang makan, namun saat melihat ayahnya yang sedang berbicara panjang ia malah terbengong dan tanpa sadar ikut mendengarkan. Ternyata itu alasan ayahnya pulang terlambat. Papa sangat menyebalkan. Gumam Azam yang merasa kesal, ia sekarang berada di kubu ibu barunya. Anak itu berakting sedang bercermin dan menata rambutnya ulang. Agar Zidni tak curiga. Tok tok tok, Bunda masuk ya Azam. Setelah mendengar jawaban Azam, Zidni membuka pintu. Sarapan dulu ya. Udah ditunggu papa. Ujar Zidni disertai senyuman seolah tak terjadi apa-apa. Iya. Azam mengekor mengikuti Zidni yang akan mengajak Iva juga ke ruang makan. Jadilah mereka bertiga berjalan beriringan. Sesampainya di ruang makan hanya Iva yang menyapa antusias ayahnya. Tidak biasanya Azam hanya diam, karena ia akan menyapa walaupun hanya say hi. Azam diam aja, tanya Aska pada putranya. Karena malas ribet akhirnya Azam bersuara, pagi papa. Aska hanya mengangguk samar sebagai jawaban. Mereka makan dengan tenang, hanya sesekali saja terdengar suara Iva meminta bantuan untuk diambilkan lauk ini dan itu. Mas berangkat dulu, pamit Aska yang kemudian mengecup kening istrinya. Zidni masih marah. Tapi ia tidak menolak karena ada anak mereka di sana. Jangan sampai masalah ini melebar kemana-mana dan membuat anak-anak ikut merasakan. Iva sama Azam hati-hati ya.
Balas Zidni singkat pada Aska, dan malah kembali menyapa Azam dan Iva. "Siap Bunda," teriak Iva dengan semangat. Azam hanya mengangguk paham. Aska menghela nafas. Beberapa jam ke depan ia harus berpikir keras bagaimana caranya membujuk kemarahan Alara padanya. Ia tak akan sanggup didiamkan seperti ini terus. Mobil pergi setelah supir membunyikan klakson. Zidni yang masih dalam suasana bad mood, langsung masuk ke dalam rumah dan berniat untuk tidur kembali. Berharap dengan tidur ia bisa melupakan masalahnya sejenak. Biarlah urusan rumah diurus bibi sepenuhnya dulu. Tok tok tok, tok tok tok. Gedoran pintu terdengar beruntun dan nyaring. Zidni yang tengah terlelap nyenyak sampai terganggu. "Iya," balas Zidni singkat. Setelah memperbaiki kerudung, ia membukakan pintu dengan mata masih menyipit. "Lah mana?" Heran Zidni saat tidak menemukan seseorang di hadapannya. Di bawah, terdengar suara anak kecil yang membuat Zidni melihat ke bawah. "Ya ampun Azam, maaf ya Bunda belum kumpul nyawanya hehe," balas Zidni disertai cengiran. Setelah mendengar pertengkaran papah dan bundanya, Azam tiba-tiba saja merasa kasihan dengan Zidni. Takut kalau bundanya tengah menangis di dalam kamar selama seharian. Ini, tangan Azam terulur memberikan sebatang coklat berukuran sedang. "Buat Bunda," tanya Zidni sambil menunjuk dirinya sendiri. Azam mengangguk sebagai jawaban. "Beneran?" tanya Zidni lagi. Azam yang mulai jengah akhirnya menjawab, "Iya." Setelah menjawab anak itu berlalu pergi. "Makasih sayang, Bunda suka," teriak Zidni yang jelas didengar Azam. Jangankan Azam satpam depan gerbang pun pasti mendengar. "Bunda berisik," gumam Azam dengan kesal. Namun tak ayal bibirnya melengkung membentuk senyuman kecil. Ada rasa yang tak bisa anak itu cegah pada bundanya. Mungkin karena Zidni yang merawat setiap hari, sehingga ia menjadi nyaman dan terbiasa. Apalagi melihat setiap ketulusan yang bunda barunya pancarkan, membuat hatinya goyah. Walaupun masih sok jual mahal, tapi ia sungguh mulai menyayangi bundanya. "Kenapa Bunda teriak Kak?" tanya Iva dengan dahi berkerut. "Nggak apa-apa, lanjut main aja," balas Azam yang membuat Iva melanjutkan acara bermain Barbie-nya. Hari mulai siang, Zidni memutuskan untuk membantu bibi membuat makan siang. Coklat yang Azam berikan, sudah Zidni letakkan di dalam laci kamar. Ia sudah memakan satu petak tadi. Cukup membuat moodnya membaik. Zidni masih tetap berkuliah, karena Aska memang tidak melarangnya. Meskipun disibukkan dengan penyusunan skripsi, Zidni tak lupa memperhatikan keluarga kecilnya. Sebenarnya kuliah yang masih beberapa kali daring membuat Zidni memiliki banyak waktu di rumah. Hanya saat ia pergi belajar saja anak-anak akan bersama Mbak Yuni sementara, selain itu Zidni lebih sering mengajak anaknya. Dalam seminggu ia mempunyai minimal 9 jam untuk memperbaiki dan menyusun skripsinya. Setiap Senin, Rabu, dan Sabtu perempuan itu akan pergi bertemu Akila entah itu di rumah sang sahabat ataupun di kafe. 3 jam yang ia punya akan dimanfaatkan sebaik mungkin, agar tugasnya cepat selesai. Sehingga di rumah ia hanya perlu revisi tipis-tipis. Hari belajar bersama bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Karena terkadang ada yang berhalangan hadir. "Orang bakal ngira lo nggak kuliah tau Sid," ujar Akila yang dibalas kernitan dahi oleh perempuan di depannya. "Ya kayak tertata banget gitu, kasih sayang ke keluarga cukup dan skripsi kuliah juga beres," terang Akila. "Ya gitu harus pinter-pinter kitanya." Saat ini mereka tengah menikmati waktu break belajar 10 menit,
hanya untuk bercerita dan menikmati pesanan di kafe melati. Suami lo baik kan? Tanya Akila menyelidik. Karena sedari tadi raut Zidni terlihat kurang baik. Baik sih, kok ada sih-nya. Cerita aja kalau lo mau. Gue tahu nggak baik umbar masalah rumah tangga. Tapi kali ini gue butuh saran dari pihak ketiga yang bisa dipercaya. Lo mau dengerin? Tanya Zidni terlebih dahulu memastikan. Zidni mulai bercerita garis besar masalah yang sedang ia alami. Tidak detail, tapi cukup untuk dimengerti. Agak sebel sih gue sama cowok yang terlalu baik begini. Gumam Akila. Zidni membenarkan ucapan sahabatnya itu. Nyatanya suami yang terlalu baik ke semua orang membuat hati kita jadi was-was. Bukan masalah lelakinya, tapi lebih ke wanitanya. Bisa saja sang wanita baperkan karena sudah dibantu. Terus gue harus gimana? Saran gue nih, kalau emang lo cocok ya dipake. Kalian bicarain baik-baik. Kalau emang suami lo bisa dibilangin ya alhamdulillah. Kalau masih ngotot mau bantu dengan turun tangan langsung ya gimana ya, terserah lo deh mau diapain. Saran Akila dengan sedikit tak enak hati. Bener juga. Tapi kalau gitu gue kelihatan cemburuan gak sih? Kan katanya laki-laki suka risih kalau diposesifin. Ujar Zidni dengan bibir manyun. Kalau beneran cinta malahan seneng kali pasangannya cemburu. Karena terbukti cinta. Balas Akila yang memang ada benarnya juga. Oke gue coba. Final Zidni. Usai menyelesaikan perbincangan, mereka kembali belajar dengan serius. Hingga pukul 3 sore nanti niatnya. Setelah Azam memberikan coklat tadi siang, jujur saja perasaan Zidni lumayan membaik. Buktinya ia bisa fokus belajar saat ini. Setelah makan siang bersama putra-putrinya barulah perempuan itu pergi ke kafe bertemu Akila. Ia sudah berpesan agar anak-anak tidak melewatkan waktu tidur siang. Bagaimanapun mereka sudah lelah bersekolah dan main, pasti membutuhkan waktu istirahat yang cukup. Der-deret-ttt. Ponsel Zidni bergetar. Dengan cepat perempuan itu menekan tombol hijau yang muncul, guna mengangkat telepon suaminya. Petik 2 petik 2. Ya, tut. Singkat banget Maemunah. Ujar Akila pada sahabatnya. Masih sebel gue. Dahlah sana balik, buruan baikan. Kayak begini lo juga yang kena imbas dosanya. Nasihat Akila pada Zidni. Iya ibu. Mau pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Pamit Zidni dengan muka malas. Waalaikumsalam. Balas Akila sambil mendelik sebal. Sampai di depan kafe, Zidni memindai sekitar mencari di mana letak mobil suaminya berada. Terlihat Aska melambai dari kejauhan. Zidni dengan santai berjalan, tanpa terburu-buru sedikitpun. Ayo masuk. Ujar Aska dengan tangan yang membukakan pintu, tak lupa senyuman lebar di bibirnya. Zidni mengernyitkan dahinya heran. Sejak kapan Aska jadi banyak bicara? Biasanya ia akan langsung membukakan pintu, tanpa beramah tamah. Zidni mengedikkan bahunya acuh, kemudian masuk ke dalam mobil. Lancar buat skripsinya? Tanya Aska mencairkan suasana. Ia tidak bisa semobil dengan Alara dalam keheningan. Biasanya perempuan itu akan cerewet berbicara ke sana kemari membahas berbagai topik pembicaraan. Pertanyaan Aska hanya dibalas anggukan samar oleh istrinya. Mau kemana? Tanya Zidni yang bingung, karena mobil melaju pada arah yang berbeda bukan ke rumah mereka. Nanti kamu juga tahu. Balas Aska dengan tangan yang meraih pergelangan Zidni. Menyatukan jari mereka dengan erat. Zidni ingin menolak tapi tenaganya tak seberapa. Akhirnya ia mengalah. 30 menit berlalu,
mereka sudah sampai di sebuah villa. Ngapain sih Mas? Protes Sydney pada suaminya. Mereka pergi berdua sedangkan anak-anak mungkin menunggu di rumah. Anak-anak besok juga kesini kok, kan weekend. Terang Aska yang melihat raut khawatir Alara. Mereka memasuki kamar yang bernuansa coklat. Terdapat jendela di ujung kamar, yang menampakkan pemandangan sekitar. Sydney akui ini sangat indah. Tingkatan moodnya serasa naik berkali-kali lipat. Aska curang. Kalau begini rasa marahnya semakin menipis. Mas curang. Kesal Sydney dengan menatap tajam sang suami. Aska terkekeh dengan sangat merdu. Kenapa? Suka kan? Tanya pria itu dengan kaki berjalan mendekati Sydney. Suka banget. Sydney menjawab dengan mata yang terus memandang keluar. Hatinya tenang, ditambah semilir angin yang menemani mereka di lantai 2 ini. Plak, nggak boleh, ujar Sydney setelah menggeplak tangan Aska yang melingkar pada perutnya. Dosa nolak suami, potong Sydney sebelum Aska menyelesaikan ucapannya. Sydney menirukan dengan bibir yang dibuat-buat seolah mengejek ancaman suaminya yang basi. Nah itu tahu. Tangan Aska menyomot bibir Sydney dengan gemas. Sakit ih Mas. Kesal Sydney. Mereka diam beberapa saat menikmati hangatnya pelukan masing-masing. Mereka saling membutuhkan, dan mereka tahu itu. Mas, cicit Sydney pelan. Mas dulu. Potong Aska, ia sudah mendengar nada bergetar dari suara istrinya. Mas minta maaf ya, Mas salah. Imbuhnya, Mas tahu kan ini pertama kalinya aku punya hubungan sama laki-laki. Jangan diulangin ya, berbuat baik ada banyak cara kok. Nggak harus ngorbanin istri sama anak. Ujar Sydney meminta pengertian. Iya. Balas Aska sambil memeluk istrinya dari belakang dengan erat. Sekarang dibalik deh, Mas marah nggak kalau Sydney bela-belain buat ketemu cowok lain sedangkan Mas lagi nungguin di rumah sama anak-anak? Cerca Sydney dengan bibir mengerucut sebal. Nggak akan, ujar Aska dengan tegas. Nah itu tahu, sebel tahu Mas rasanya. Awas aja sampai Mas tergoda sama modus-modus yang begituan. Peka sama lingkungan itu perlu, kalau Mas sadar ada yang deketin karena dia suka ya Mas menghindarlah. Tergantung diri kitanya bisa tegas atau enggak. Sydney meluapkan segala pikiran yang ia pendam dari kemarin. Iya sayang, Mas minta maaf. Balas Aska seadanya namun mendengar panggilan, sayang, dari Aska membuat pipi Sydney merona. Ih kok ganti panggilan, suka-suka Mas. Udah ah, Sydney mau telepon anak-anak kasihan pasti mereka kangen. Aska geleng kepala melihat kepercaya dirian istrinya. Sydney berjalan menuju tempat tidur setelah melepaskan pelukan suaminya. Mereka sudah berbaikan, mungkin nanti akan jadi malam yang panjang. Aska tersenyum tipis membayangkan rencana jenius yang akan ia lakukan. Bersambung.